Ya, menyusui itu fitrah. Kira-kira ada nggak ibu ya? Welcome to my channel. Oke Mam, sebelum masuk ke pembahasan, aku mau kasih tahu kalian dulu gimana cara aku merawat kulit aku selama menjadi ibu menyusui. Nah, produk yang aku gunakan yaitu Scarlett. Nah, Scarlett ini udah BPOM, aman juga buat ibu menyusui. Selain itu, aku mau kasih tahu kalian juga nih, ada varian terbaru yang pengen aku cobain. Body lotionnya, ini dia, wangi Jolly. Nah, gimana sih wanginya? Aku juga penasaran. Aku mau cobain dulu. Yuk. Kayak gini penampakannya. Wanginya kayak vanilla gitu. Menyegarkan. Kita coba. Ini teksturnya kental ya. Terus mudah meresap juga. Tuh, nggak lengket. Cepet ngeresapnya. Kita lihat dulu perbedaannya. Langsung kelihatan mencerahkan ya seketika. Body lotionnya ini mengandung glutathione, vitamin E, kojic acid, sama niacinamide yang fungsinya melembabkan sama mencerahkan kulit. Kalau mau maksimal, kalian bisa pakai rangkaian body care-nya rutin. Caranya, step 1 pakai body scrub-nya. Ini bisa dipakai seminggu sekali atau 2 kali. Oleskan ke kulit kalian, tunggu 3-5 menit. Habis itu, gosok perlahan. Teksturnya kental, ada butiran halusnya, tapi dia nggak mengiritasi kulit, wangi lagi. Step kedua, kalian bilas dengan shower scrub-nya. Shower scrub-nya ini ada butiran beads-nya yang bisa ngangkat sel kulit mati. Setelah aku pakai ini, kerasa kulitnya jadi lebih lembab. Nah, kalau shower scrub-nya bisa kalian pakai setiap hari, setiap mandi. Step ketiga, setelah selesai mandi, udah bersih semua, barulah kita pakai lotionnya. Udah deh perawatannya, kulitnya jadi kerasa lebih sehat. Secara keseluruhan, aku udah cobain tiga-tiganya rangkaian body care Scarlett ini. Enak banget di aku, ngerasa kulitnya lebih lembab, kenyal, terus mencerahkan juga. Selain itu, dia itu wanginya tahan lama. Wanginya enak-enak semuanya. Masih banyak varian Scarlett yang pengen aku cobain. Nah, ini tuh harga satuannya 75.000. Untuk kalian yang pengen coba, kalian bisa cek Instagramnya sama Shopee-nya. Linknya aku taruh di description box. Oke Mam, kali ini aku mau ceritain sama kalian soal ibu yang asinya sedikit. Pernah gak sih kalian itu tanya, emangnya ada ibu yang asinya sedikit? Atau kalian sendiri ngalamin, kok asi aku sedikit sih? Nah, bisa jadi kalian adalah termasuk orang-orang yang memiliki resiko asinya sedikit. Nah, siapa aja yang akan kita bahas ini adalah dari faktor ibunya ya, bukan dari bayinya. Karena ini bahasannya akan panjang, jadi aku cuma ambil sampel beberapa aja. Dikatakan usaha ibu sudah maksimal kalau kalian itu udah pumping minimal 8 kali sehari, apalagi di awal itu 12 kali sehari, nggak cuman sehari, berbulan-bulan. Tapi kenapa asinya tetap sedikit? Aku asinya sedikit padahal kalian belum pumping 8 kali, pumpingnya cuman sesekali aja, 3 kali, ya itu kan udah tahu jawabannya, kurang demand, kurang permintaan. Nah, jangan langsung terburu-buru menjudge diri kita asinya sedikit, tapi coba dievaluasi dulu kira-kira kalian udah usahanya maksimal apa belum. Ini sering banget tapi supply asinya tetap sedikit. Coba kita cek apakah kalian termasuk kepada ibu-ibu yang memiliki resiko ini. PCOS. Apa itu PCOS? Polycystic Ovarian Syndrome. Aku lumayan dapat nemu banyak artikelnya, tapi aku ambil salah satu aja ya. Sampelnya 39 orang. 67% penderita PCOS ini cukup ASI, sedangkan 33%-nya tidak mencukupi. Dan menariknya, 1 dari 5 ibu ini kelebihan produksi ASI alias oversupply alias hiperlaktasi. Kemungkinan ini
terjadi karena peningkatan kadar prolaktin yang terjadi pada sekitar 20% ibu yang mengalami PCOS. PCOS ini apa sih? Nah, PCOS ini kondisi hormonal kompleks yang mempengaruhi 5% sampai 10% wanita usia reproduksi. Ciri-cirinya itu kayak masalahnya kesuburan, jerawat, obesitas. Jadi hormon kelaki-lakian itu lebih tinggi. PCOS ini dapat mengganggu hormon yang dibutuhkan payudara untuk memproduksi ASI. Nah, contoh lain, ini ada artis yang ngalamin PCOS. Yang pertama ini Fitri Tropika. Dia juga sebenarnya sempat takut ya bakal gagal menyusui, tapi alhamdulillah dia ini berhasil menyusui. Nah, kalau yang kedua ini Mita Lestari. Nah, Mita Lestari ini padahal dia nyusuin biasa ya. Tiba-tiba ASInya berhenti gitu aja di usia bayinya 3 bulan. Nah, sebelumnya juga ada follower aku yang ngalamin PCOS dan dia juga cerita kalau suplai ASInya memang sedikit. Ibu yang ngalamin masalah tiroid. Nah, kelenjar tiroid ini adanya di bagian leher. Banyak banget jenis-jenis penyakit tiroid ini. Ada hipotiroidisme, ada hipertiroidisme, ada euthyroid, ada juga postpartum tiroid alias tiroid yang tiba-tiba muncul setelah melahirkan. Ibu yang dirawat dan punya kadar tiroid normal, ini suplai ASInya tidak ada masalah. Ada datanya. Beberapa wanita melaporkan suplai ASI mereka sensitif terhadap tingkat hormon tiroid. Kalau sedikit hormon tiroidnya atau ada di batas normal, malah suplai ASInya sedikit. Sedangkan kalau hormon tiroidnya berada di atas normal, justru suplai ASInya lebih banyak. Nah, itu tadi untuk yang hipotiroid atau yang kekurangan hormon tiroid. Nah, untuk yang hipertiroid sendiri, dia itu punya suplai ASI yang banyak, tapi mereka itu kesulitan dengan LDR atau let down reflex. Kalau tiroid pasca melahirkan, ini biasanya terjadi 1 tahun pertama pasca melahirkan. Bisa tiba-tiba aja menyerang sama wanita yang normal. Nah, dari Erika IBCLC, makanan yang bisa support untuk penderita tiroid, ini contohnya ada aprikot, dates, kentang, ayam, susu, keju. Malah untuk yang hipotiroid ini, galactogog yang berbahan dari fenugreek ini malah bisa enggak ngefek. Kan pantesan aku minum ASI booster kok enggak ngefek-ngefek. Ternyata selain kadar tiroidnya yang rendah, hormon tiroidnya ini belum stabil, jadi kalian tuh percuma mau minum ASI booster atau mau ngelakuin yang namanya power pumping terus-terusan. Selama kadar hormon tiroidnya ini nggak normal, ini nggak akan bisa berpengaruh sama suplai ASI. Contohnya ini tadi fenugreek, ini nggak bisa atau kurang cocok dengan penderita tiroid. Nah, kalau dari Erika IBCLC ini ngerekomendasiin ini ada cover blossom. Diabetes mellitus. Matias dan kawan-kawan melaporkan sepertiga wanita dengan diabetes mellitus mengalami keterlambatan laktogenesis. Laktogenesis itu pembentukan ASI ya. Selain itu, obesitas karena diabetes ini juga mempengaruhi respon hormonal pada minggu pertama pasca melahirkan. Jadi bisa mengganggu respon prolaktin. Misalnya dapat menyebabkan tertundanya laktasi atau produksi ASI. Penelitian baru di Rumah Sakit Anak Cinarti melaporkan bahwa intoleransi glukosa ibu dapat membuat menyusui lebih sulit. Ini ada tim studi, Dr. Sarah melakukan analisis terhadap 641 rekam medis dari Juni 2011 dan Mei 2013. Hasilnya menunjukkan kalau wanita yang ngalamin diabetes ini 2,4 kali lebih mungkin mengalami suplai ASI yang sedikit dibanding dengan ibu yang punya masalah dengan puting atau pelekatan bayi ke ibunya. Hipotesisnya atau dugaan sementara, kerja insulin yang abnormal atau metabolisme glukosa itu bisa membuat lebih sulit untuk mempertahankan produksi ASI. Jadi, ibu yang ngalamin diabetes ini harus memperhatikan kadar gulanya supaya terkontrol dari mulai masa kehamilan sampai melahirkan. Mengontrol gula darah kalian ini sangat penting karena sangat mempengaruhi produksi ASI. Adalah ibu yang
mengalami anemia. Nah, ibu yang mengalami anemia juga sama, jadi punya resiko yang tinggi kalau suplai ASI atau produksi ASI mereka akan terganggu. Jadi penting banget kalian untuk memahami tubuh kalian. Ibu yang mengalami hipertensi atau darah tinggi. Nah, di beberapa sumber juga menunjukkan kalau resikonya ibu yang ngalamin hipertensi ini bisa berpengaruh kepada suplai ASI. So, bukan berarti dari 5 yang tadi itu akan semuanya total tidak bisa menyusui atau suplai ASI-nya rendah, tapi mereka ini memiliki resiko yang tinggi. Walaupun kalian udah pumping 8 kali sehari, kalau ibu Eping ini udah pakai power pumping segala jurus dikeluarin, udah katanya minum ASI booster, ternyata kalian punya masalah di dalam tubuh kalian sendiri. Seperti yang aku udah sebutkan tadi, sebetulnya masih ada, tapi itu sebagai contoh aja. Ya kalian bisa lihat lagi di daftarnya di sini dengan video ini. Jadi menambah wawasan kita dan tidak mudah untuk menjudge seseorang. Oh, dia mah malas atau kenapa ya atau begitu ya. Ternyata setiap ibu itu kan beda. Aku selalu bilang di videoku sebelumnya, bayi itu unik, kita nggak bisa menyamakan diri kita dengan orang lain. Atau hati-hati dengan kalimat kita, contohnya kayak gini, ya menyusui itu fitrah. Kira-kira ada nggak ibu yang nggak tahu kalau menyusui itu fitrah? Yang dikhawatirkannya dengan kata-kata kita seperti itu bisa menyakiti orang. Ternyata orang lain itu tidak seperti kita, misalkan yang lancar, sehat, normal. Orang lain itu punya faktor lain atau latar belakang lain sampai tidak sukses menyusuinya. Jadi sesama ibu menyusui kita harus saling support, saling memahami. Nggak semudah itu, makanya aku kadang tanya pumpingnya udah berapa kali sehari, jadi apa dulu yang harus dievaluasi gitu. Kalau misalkan supply ASI-nya memang sedikit, ada yang memang ya emang pumpingnya cuma 3 kali, ya wajar ya kan, ASI-nya cuma sedikit. Mama Eping pumpingnya cuma sekali sehari atau 2 kali sehari, ya wajar lama-kelamaan akan drop. Juga aku harap jadi dengan informasi ini kalian lebih terbuka wawasannya, lebih open minded. Walaupun nggak semua ibu menyusui itu orangnya sensitif, ada aja yang ya udah emang aku kemampuannya segitu ya segitu. Ada juga yang baper, yang sampai masuk ke hati, bisa kata-kata kita itu bisa bikin depresi orang lain. Tolong kita jaga gitu. Mungkin itu aja video dari aku. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ketemu lagi di video aku selanjutnya. Bye.